Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan anugerah dan nikmatnya sehingga saya bisa berbicara pada hadirin semua. Tidak lupa, marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita semuanya, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menulis sebuah kisah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi Sulaiman bin Daud diperintahkan oleh Allah untuk memilih antara ilmu, harta, dan kerajaan. Maka Nabiullah Sulaiman memilih ilmu, karena dengan ilmu, harta, dan kekuasaan akan mudah untuk diperoleh. Lihatlah bagaimana ilmu dapat menguasai seluruh sendi kehidupan, sehingga pantaslah founding father negara kita dalam sebuah perayaan Sumpah Pemuda pernah mengatakan, berikanlah padaku 10 orang pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia ini. Mengapa demikian? Karena dengan memiliki potensi diri, keberanian dalam menghadapi tantangan, energi dalam memotivasi, tentunya keilmuan yang lebih mapan. Oleh karena itu, penting bagi seorang pemuda-pemudi, remaja-remaji untuk meraih ilmu setinggi-tingginya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kultum yang berjudul memperkuat semangat diri dalam mencari ilmu, dengan landasan surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya, katakanlah, apakah orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui itu sama? Sungguh hanya orang yang berakal sehat yang mampu menerima pelajaran. Hadirin rahimakumullah. Syekh Syahid Qutb dalam tafsirnya Fidailil Quran menulis bahwa orang-orang yang mengetahui pada ayat tadi adalah orang-orang yang mampu meraih ilmu dan memandang agungnya kekuasaan Allah dengan ilmu tersebut, sehingga timbullah ikatan manusia dengan Allah. Orang-orang yang mengetahui adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu adalah orang yang ulul albab. Maka inilah yang akan Allah angkat derajatnya daripada orang yang menggunakan akal fikir untuk berpikir, jiwa fakir untuk berzikir, dan tubuh yang besar untuk berikhtiar. Lalu bagaimana supaya kita semangat dalam mencari ilmu? Di sini ada beberapa cara, yaitu mulailah belajar dan mengamati. Hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Alaq ayat 1, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Iqra, bacalah, pelajarilah, perhatikanlah atau amatilah. Hadirin yang saya hormati, tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu, apakah itu belia, muda, ataupun tua. Tegasnya, selama hayat di kandung badan, selama ruh masih dalam jasadnya, selama bumi masih berdiri, selama motivasi masih terpatri dalam hati, selama itulah
kesempatan kita untuk mencari ilmu. Oleh karena itu, mulailah belajar dan mengamati. Belajar apa saja, mengenai apa saja, karena ilmu yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Ilmu akidah, ilmu sejarah, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu fisika, ilmu matematika, ataupun ilmu astronomi itu hanya milik Allah, dan masih banyak ilmu-ilmu yang lainnya. Yang kedua, jadikanlah ilmu sebagai jalur kehidupan. Disadari atau tidak, diyakini atau tidak, bahwa umat Islam hanya menjadikan ilmu sebagai jalur alternatif, fasih dan primitif, bukan kewajiban untuk jalur kehidupan. Sehingga pantas sekarang ini orang barat berlomba-lomba naik ke bulan. Kita masih berlomba naik pohon kelapa. Mereka terus menciptakan HP dengan berbagai jenis merek, sedangkan kita hanya bangga bila menggunakannya. Padahal kalau kita cermati, konsep kehidupan mereka adalah adopsi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan ilmu mereka akan menguasai dunia ini. Oleh karena itu, umat Islam yang bangkit menjadikan aktivitas sebagai ilmu sebagai surat kewajiban bukanlah dari Nabi Muhammad bersabda, mencari ilmu itu kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menyimpulkan, yaitu untuk memperkuat semangat mencari ilmu dalam kolbu, memotivasi diri meraih ilmu yang hakiki adalah memulai dari belajar dan belajar, mengamati dan mengamati, kemudian tanamkan di dalam relung hati yang paling tinggi. Mencari ilmu adalah jalur kehidupan, kewajiban yang harus dilaksanakan kita sebagai seorang muslim. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.